minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah semua atas izin Allah. Kita sehat atas izin Allah, kita sakit atas izin Allah, pun kita selamat daripada gempa atas izin Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang selamat daripada gempa kemarin. Dan hari ini Allah izinkan kita hadir ke masjid. Allah langkahkan kaki kita ke rumahnya untuk melaksanakan sholat zuhur atas izin Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tema tentang Baitul Mal. Sesuai dengan yang disampaikan Buya tadi tentang Baitul Mal, apa itu Baitul Mal, kenapa ada Baitul Mal, kenapa kok namanya Baitul Mal, gimana sejarahnya Baitul Mal. Insyaallah secara singkat kita akan bahas siang hari ini, mungkin dalam waktu 15 sampai 30 menit, kurang lebih seperti itu. Apa sejarahnya Baitul Mal? Baitul Mal itu diambil dari dua kata. Dalam bahasa Arab, Baitul Mal itu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah bait. Bait itu artinya rumah. Mal itu artinya harta. Artinya Baitul Mal adalah rumah harta. Baitul Mal adalah rumah harta. Apa maksudnya? Secara bahasa artinya rumah harta. Secara istilah, Baitul Mal adalah rumah hartanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Semua harta dikumpulkan di Baitul Mal. Kapan sejarah ini muncul? Sejarah ini muncul ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai daripada perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama di dalam Islam. Ketika itu para sahabat berselisih tentang pembagian harta atau tentang ghanimah, harta rampasan. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, lalu bagaimana cara pembagiannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal. Jadi surat ini memang khusus Allah turunkan ketika perang Badar. Ya. Jadi memang surat ini Allah turunkan ketika perang Badar. Terutama surat Al-Anfal, namanya saja Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Maka Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi Allah tegaskan di situ harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Yang berhak membagi adalah Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perselisihan antara sahabat sudah selesai. Maka kalimat selanjutnya, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Jadi bertakwalah kepada Allah dan memperbaiki di antara kalian. Artinya apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Jadi sejarah Baitul Mal bukanlah langsung dibuat-buat di zaman sekarang begitu saja, tidak. Sudah ada sejak zaman
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal wafatnya baginda Nabi, diteruskan dan dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka tugas pertama kali Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, apa tugas yang pertama? Tugas yang pertama adalah memerangi nabi-nabi palsu. Ya, memerangi nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku nabi diperangi sama Abu Bakar. Lalu tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua yang dilaksanakan Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Ketika Abu Bakar memerangi, diprotes sama Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa kau orang-orang yang tidak mau bayar zakat sampai engkau perangi? Apakah ini tidak zalim memerangi orang-orang yang bersyahadat? Apakah tidak zalim, apakah tidak berdosa membunuh orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kata Abu Bakar cuma diam, dan Abu Bakar cuma jawab, saya hanya melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalnya Abu Bakar, Umar langsung nangis berderai air mata. Seandainya zakat saat itu tidak diperangi Abu Bakar, niscaya syariat zakat akan hilang dari umat Islam. Maka Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau di zaman Rasulullah, Baitul Mal itu untuk membiayai peperangan. Di zaman Abu Bakar, untuk melanjutkan tongkat estafet, dikembangkanlah untuk membantu saudara-saudara fakir dan miskin. Di zaman Umar, dilanjutkan untuk pembangunan kota dan pusat pemerintahan. Maka sudah ada sejak zaman dulu yang namanya Baitul Mal. Tidak mandai-mandai. Apa tidak mandai-mandai? Tidak asal buat begitu saja. Kurang lebih seperti itu. Di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali pun seperti itu. Maka jelas Baitul Mal itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Sentralisasi. Untuk apa? Sentralisasi uang. Karena banyak saudara-saudara kita niatnya bayar zakat, ternyata salah akad. Maka mohon maaf abang kakak ayah bunda, bunda-bunda yang di belakang, kalau kami sudah membahas tentang harta 2,5% daripada penghasilan silakan dibayarkan zakat, tidak semua orang mau mendengar. Tapi kalau sudah urusan tauhid, bersihkan hati, tazkiyatun nafs, nangis-nangis, mau. Tapi kalau urusan harta, nanti dulu. Aku yang kerja, aku yang capek, kenapa aku harus bayar zakat? Begitu bro. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Di sini tidak ada. Adanya di Samudra Atlantik. Di sini nggak ada. Tapi yang dari Samudra Atlantik pindahnya ke sini semua. Betul nggak? Kalau udah urusan kita belajar bab fikih sholat, rame yang hadir. Kita belajar fikih wudhu banyak. Tapi kalau udah zakat, infak, wakaf, nggak semua orang mau mendengar. Aku yang kerja, aku yang capek, aku yang bayar zakat, aku yang bayar infak. Maka jelas SK-nya dari Allah, surat At-Taubah ayat 103. SK-nya pengurus-pengurus Baitul Mal itu jelas dari Allah. Siapa yang tahu? Apa bunyi ayatnya? Nanti yang tahu dikasih hadiah dari pengurus. Ada yang tahu? Apa SK-nya? SK dari Allah untuk
orang-orang yang bergerak di Baitul Mal. Apa SK-nya? Surat At-Taubah ayat 103. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud. Apa artinya khud? Ambil, paksa. Min amwalihim, dari hartanya, shadaqatan tutahhiruhum. Maka teman-teman gini, orang kalau paham zakat itu, sebenarnya zakat itu bukan untuk menyusahkan, infak itu bukan menyusahkan, wakaf itu bukan menyengsarakan, tapi shadaqatan tutahhiruhum. Apa artinya tutahhiruhum? Disucikan. Apa artinya tutahhiruhum? Dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Hartanya. Loh, kalau kita punya uang 10 juta setiap bulan, punya penghasilan 10 juta, kita harus bayar zakat karena sudah melewati batas nisab. Berarti 2,5% dari 10 juta berapa? Ini pura-pura nggak bisa ngitung. Apa emang nggak bisa ngitung? Berapa? Berapa? 250.000. Kita keluarkan 250.000 menyelamatkan yang 9.750.000. Sebenarnya kita ngeluarin zakat itu menyelamatkan sisa harta kita. Tutahhiruhum, dibersihkan, diselamatkan. Wa tuzakkihim, disucikan. Apa artinya disucikan? Apanya yang disucikan? Hatinya, biar tidak cinta dunia, biar tidak merasa apa yang kita punya itu milik kita. Maka kiai kami, Kiai Luqmanul Hakim, selalu mengajarkan sampai tidak sampai batas nisab kita, berapapun penghasilan kita, mau harian, mau mingguan, mau bulanan, di situ ada hak orang 2,5%. Ustadz, saya tidak sampai nisab, penghasilan saya sebulan 2 juta, nggak sampai nisabnya, bolehkah saya mengeluarkan zakat? Boleh. Kita bilang sama Allah, ya Allah, bulan ini saya zakat 25.000, izinkan suatu saat nanti zakat saya 25 juta. Ini saya tanya di sini, pilih nih, penghasilan 25 juta satu bulan atau zakat 25 juta satu bulan? Coba jawab sama-sama ya. Pilih mana? Yang A, 25 juta satu bulan penghasilan, atau 25 juta satu bulan zakat. Yang A 25 juta penghasilan, yang B 25 juta zakat. Pilih A atau B? Benar. Manusia itu gitu, Bu. Pak, kalau lagi susah, ya Allah, saya pengen punya duit banyak, saya pengen zakat, saya pengen infak, saya pengen bangun masjid. Dapat duit 20 juta, lupa deh. Ditanya sama temennya, kok nggak infak? Perasaan doanya waktu miskin pengen infak. Enggak, saya nggak doa gitu perasaan. Itulah bilang sama Allah, nggak apa-apa saya zakat sekarang 25.000, nanti suatu saat zakat saya 25 juta setiap bulan. Artinya omset kita berapa? Berapa? 1 miliar. Karena di otak kita kan bagaimana cuan kita biar banyak. Omset nih bos, omset nih, cuan. Tapi kita lebih baik gimana caranya zakat kita. Kejar zakatnya, nanti Allah yang ngurus omsetnya. Percaya nggak? Betul. Ini kalau saya suruh pengurus, coba tunggu pengurus habis ini di BMM, siapa yang datang buat bayar zakat? Tungguin aja. Kira-kira bayar zakat nggak? Ya mudah-mudahan orang sini baik-baik. Baik. Cuma amal solehnya nggak mau kelihatan. Zakatnya diam-diam. Diam-diam, beda sama orang sana, diam-diam tidak bayar zakat. Kalau di sini zakatnya diam-diam. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
2 kewajiban, 3 kewajiban pengurus Baitul Mal. Kita semua punya kewajiban 3. 1, khud, jemput, paksa. Jangan dirampok. Nanti Pak Edi datang ke rumah Muzaki main rampok aja, bayar zakat, enggak gitu. Edukasi, ceritakan, berbagi pengalaman, ajarkan, kasih tahu kalau belum tahu. 1 yang pertama, khudz min amwalihim shadaqatan. Yang kedua, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kasih tahu. Yang ketiga yang paling penting, washolli alaihim. Doakan. Maka kami di Baitul Mal Munzalan Indonesia, siapapun yang datang berinfak 1.000 sehari, 25.000 1 bulan, berwakaf berapapun, zakat berapapun, doanya sama. Nggak mungkin kami bedakan yang datang bayar infak 25.000 sama infak 25 juta. Yang 25.000 kita doakan, ya Bu, semoga panjang umur rezeki, hati-hati di jalan. Tapi yang 25 juta kita doakan sampai nangis-nangis, enggak juga. Sama doanya. Doakan, kenapa? Inna sholataka sakanul lahum. Doa kita tuh menenteramkan hati mereka. Kan dia juga habis ngeluarin zakat, ngeluarin infak, kan mikir itu. Keluar lagi nih 5 juta. Doakan. Semoga Allah berikan balasan terbaik, diberikan keturunan yang soleh, soleha, hamilul Quran, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Doakan dari hati, akan sampai kepada hati. Maka kalau kita bicara Baitul Mal, jelas SK-nya dari Nabi, perintah mengambil zakatnya SK-nya dari Allah. Apa itu Baitul Mal? Mandai-mandai? Oh tidak. Apakah harus ke Baitul Mal Munzalan Indonesia? Ya tidak juga. Tapi ingat, kalau tidak ada sentralisasi, nanti tidak ada keadilan. Saya zakat Ustaz, sama siapa? Sama saudara saya. Ini namanya niatnya zakat tapi salah akan. Lo jelas zakat itu SK-nya di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, terus ila akhirih. Enggak ada dawil kurba itu, enggak ada. Dawil kurba itu infak, bukan zakat. Datang ke Baitul Mal, Masjid Fathahillah, saya pengen nanya tentang bayar zakat. Lo kadang kita nih lebih mau menyelamatkan yang 250.000 daripada yang 9.750.000. Harusnya kalau kita waras, kalau kita mengeluarkan 2,5%, berarti saya menyelamatkan harta saya menyelamatkan istri saya menyelamatkan anak saya menyelamatkan keluarga saya menyelamatkan bisnis saya. Kita mau jadi pendengar sejarah apa pelaku sejarah kan? Ada tuh Pak di sana di Mampang yang kebakaran kemarin, warteg yang ahli sedekah setiap Jumat. Tahu? Selamat gak dia? Selamat gak? Kagum gak kita? Kagum. Hebat ya. Tapi kita jadi penikmat sejarah gitu. Jadi penonton. Kapan kita jadi pelaku? Kapan kita jadi aktor utama? Oke? Mumpung masih ada waktu, hitung-hitungan zakat. Mumpung masih ada waktu, keluarkan yang bukan hak kita. Ya, karena kenapa? Kalau tidak dikeluarkan itu seperti racun. Seperti racun akan menimbulkan penyakit. Maka Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu dari Baitul Mal, segitu banyaknya harta, itu petugas Baitul Mal disuruh keliling, kasih tahu gubernur-gubernur semua, suruh keliling, cari orang-orang miskin. Tidak ada satupun orang miskin. Tidak ada satu. Saya udah cukup, saya nggak mau lagi nerima harta. Saya udah cukup, banyak stok di rumah saya. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada lagi orang miskin.
Kenapa? Karena banyak yang peduli sama orang miskin. Di zaman ini, insya Allah mudah-mudahan kita peduli sama mereka, saudara kita yang belum mampu. Maka kalau kita tidak bisa mengantarkan bantuan secara langsung, titipkan ke Baitul Mal. Insya Allah Baitul Mal Masjid Fathahillah sudah, izinnya sudah ada ya. Izinnya sudah ada, legalitasnya sudah ada, aman. Program-programnya silahkan tanya, datang. Insya Allah masjid menjadi wasilah banyak kebaikan untuk umat di luar sana. Maka abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid, yang dimanapun berada, semoga Allah izinkan kita menjadi muzaki selanjutnya. Maka saya selalu bilang, kami selalu bilang, kiai selalu bilang tuh sama kita, siapa yang mau buka usaha, perhatikan dua. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Apa niatnya benar? Diniatkan bukan jadi pengusaha, diniatkan jadi muzaki. Tahu muzaki? Muzaki itu orang yang bayar zakat. Kalau niatnya pengusaha, nggak usah jadi orang Islam. Di luar sana banyak pengusaha. Diniatkan menjadi muzaki selanjutnya. Diniatkan menjadi Abu Bakar selanjutnya. Utsman bin Affan selanjutnya. Abdurrahman bin Auf selanjutnya. Diniatkan menjadi muzaki. Yang kedua, caranya benar. Caranya benar nih, jauh-jauhlah dari yang namanya riba. Apapun yang berbau tentang riba, gharar, tinggalkan. Kenapa? Tidak akan membawa keuntungan, tapi membawa kita kepada kebuntungan. Hati-hati dengan jebakan riba. Dah, itu tentang Baitul Mal. Jadi abang kakak, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak petugas Baitul Mal Masjid Fathahillah di sini. Silakan bayar zakat, bayar infak, berwakaf, diniatkan karena Allah. Enggak apa-apa zakat kita 500.000 setiap bulan. Niatkan. Enggak apa-apa zakat. Ustaz, saya belum sampai nisab. Ini bukan tentang nisab, Bos. Ini tentang niat. Tentang apa? Niat. Bukan tentang nisab, tentang niat. Mau sudah sampai nisabnya pun, kalau niatnya nggak benar, menjelang 1 tahun dikurangi biar nisabnya tidak sampai. Betul? Betul. Banyak yang kayak begini. Emasnya sudah sampai, ternyata sampai mau 1 tahun emasnya dijual biar tidak sampai nisab. Banyak kejadian kayak begini. Ini bukan tentang nisab, ini tentang niat. Ada niat, ada jalan. Nggak ada niat, banyak alasan. Penghasilan saya 2 juta setiap bulan, Ustaz. Nggak apa-apa, zakatin, keluarkan hak orang. Nanti Allah kembalikan hak kita yang lebih banyak. Maka kalau mau buka usaha, abang kakak yang sudah berusaha di sini, sudah punya usaha, masya Allah banyak sekali, niatkan untuk menjadi muzaki. Mulai sekarang niatkan menjadi muzaki, niatkan menjadi muzaki. Dan yang kedua, caranya harus benar. Tinggalkan riba, tinggalkan gharar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari diri saya sendiri. Nanti insya Allah kalau mau bertanya, kalau mau sharing, kita mau diskusi, boleh. Setelah ini akan kita buka waktu duduk santai untuk sharing bagaimana tentang zakat. Yang mau datang ke Baitul Mal, yang mau datang ke pengurus Baitul Mal Masjid Fathahillah, silakan datang, silakan konsultasi, silakan tanya program apa saja yang ada di sini. Ingat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti tinggi dan tidak perlu ditinggikan. Islam itu pasti menang, Islam itu pasti berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, atau kita termasuk barisan yang di luar yang merusak ajaran-ajaran Islam? Islam tidak butuh kita, Allah tidak butuh kita. Kitalah yang perlu Allah. Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kita tuh fakir. Bedakan antara miskin dengan fakir. Ya, kalau fakir itu lahir nggak pakai apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa, itu fakir.
Kita yang butuh Allah, kita yang butuh zakat, kita yang butuh infak, kita yang butuh wakaf, kita yang butuh bantu orang. Bukannya zakat, infak, wakaf yang butuh kita. Tidak, kita yang perlu itu semua. Untuk apa? Dua. Yang pertama, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Yang kedua, agar harta kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari diri saya sendiri. Kita tutup majelis kita. Semoga duduknya kita di majelis ini bernilai amal soleh, amal ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan menjadi wasilah Allah gugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Cianjur yang sedang terkena musibah, ujian, kita doakan semoga Allah angkat derajat mereka, semoga Allah angkat derajat mereka, dan yang meninggal semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan semoga menjadi wasilah Allah gugurkan dosa-dosanya melalui penyakit. Dosa-dosa di masa lalu Allah hapuskan, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan saling mendoakan, doakan saya juga, doakan keluarga besar Saudara Duta Munzalan, doakan Kiai Lukmanul Hakim dan seluruh pimpinan Munzalan Indonesia, doakan Masjid Kapal Munzalan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang kakak ya bunda yang ingin bertanya tentang Baitul Mal, silakan datang ke Baitul Mal Masjid Fatahillah. Kalau ke Baitul Mal Munzalan Indonesia kejauhan. Nah, kejauhan. Silakan tanya. Mau konsultasi juga boleh, mau nanya-nanya, di sini ada Bang Apin sebagai bagian program di Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Jakarta. Boleh kita sharing, boleh kita bertanya. Itu saja. Kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.